Hai guys, kembali lagi bersama gua. By the way, apa kabar para pecinta binatang? Semoga apa yang kalian urus bukanlah hewan jadi-jadian. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahe yang akan mereview sekaligus membahas kisah seorang gadis yang merawat sebutir telur aneh. Film ini berjudul Hatching 2022, di mana telur yang ia temukan terus berkembang ke ukuran yang tak terduga. Lalu, telur apa sebenarnya yang Tina temukan? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah ngacak-ngacak telur si bapak, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subrek aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya tulang renyul kurang gizi dari seorang bocil cantik bernama Tina. Ia yang sedang melakukan senam lentur tiba-tiba terganggu oleh kedatangan si ibu yang sedang asyik ngevlog konten keseharian ceringnya bersama keluarganya. Ternyata si ibu merupakan seorang VTuber keluarga bahagia yang menjadi panutan para emak-emak sosialita. Ihana arki. Moi moi. Moi moi. Heippa. Dan di akhir vlog, si ibu memberikan petuah kepada seluruh viewers emak-emak tukang ngeluh di dunia, yaitu semoga kalian selalu berbahagia seperti keluarga kami. Tapi tiba-tiba sontak mereka pun panik saat burung Itachi masuk ke dalam rumah. Oh my god, gara-gara burung dajal itu, pusaka konten si emak pun tertimpa lampu. Namun setelah beberapa saat, Tina akhirnya berhasil menangkap gagak tersebut. Betapa kagetnya Tina saat gagak itu dipelintir sang ibu, dan dengan watadosnya, si ibu meminta Tina untuk segera membuang bangkai tersebut. Saat akan membuang bangkai si gagak, Tina pun merasa sedih karena sebenarnya ia ingin mempunyai hewan peliharaan. Namun aneh sekali, terlihat si gagak seolah masih hidup. Lalu, film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Tina pun merasa syirik dengan tetangganya yang mempunyai hewan peliharaan. Dan karena kasihan, gadis bernama Reta ini membiarkan Tina untuk menyentuhnya. Akan tetapi, anjing ini malah menggigitnya karena dirasa tangan Tina bau terasi. Reta pun heran karena selama ini si anjing belum pernah menggigit siapapun. Singkat waktu, malam pun poek, si ibu pun memperlihatkan hasil editan berkelasnya kepada Tina. Terlihat mereka pun bahagia karena mungkin saja konten ini akan viral dan menjadi FYP. Lalu saat Tina akan tidur, ia pun terganggu oleh suara aneh yang berasal dari tong sampah di halaman belakang. Loh, kok hilang goblok? Tina pun heran karena bangkai si gagak sudah raib. Akan tetapi ia masih mendengar suara si gagak yang berasal dari hutan. Dan betapa mirisnya Tina saat ia melihat si gagak masih hidup dan merangkak di tengah hutan. Melihat si gagak yang sekarat, Tina pun berusaha mengakhiri penderitaannya. Tapi anehnya, gagak ini kuat dan terkesan tidak bisa mati. Mau tak mau, Tina harus menggeprek gagak itu seedan-edannya sampai bucat. Dan betapa syoknya Tina saat ia melihat sebutir telur gagak. Ternyata si gagak berusaha sekuat tenaga kembali ke sarang untuk mengerami anaknya. Sungguh miris sekali. Lantas Tina pun membawa telur itu ke rumah dan berusaha menjadi induk pengganti bagi telur tersebut. Di keesokan harinya, saat Tina pulang sekolah, ia pun kaget saat melihat si ibu sedang bermesraan dengan seorang kang bangunan.
Dan setelah kena gap, selingkuhan si ibu pun langsung kabur karena takut di RT-kan. Terlihat si ibu pun malu setelah kelakuan bejatnya dilihat oleh anaknya. Singkat waktu, si ibu yang tidak ingin rahasianya terbongkar menyuap Tina dengan sebuah kostum senam yang cantik. "Neng, jangan bilang-bilang sama bapak ya. Ibu cuman temenan kok sama si Kang Bangunan." Meskipun Tina tidak percaya, namun Tina cuman bisa iya-iya aja dengan bacotan buaya betina dari sang ibu. Suara dalam hati Tina berkata, "Halah, palingan doyan sama cacing Kang Bangunan yang lebih berotot." Di keesokan harinya, Tina pun merasa heran saat melihat telur yang ia simpan kini semakin membesar. Tak hanya itu, ia pun mulai mendengar suara detak jantung dari dalam telur itu. Lantas, agar bisa terhangatkan dengan baik, Tina pun segera memasukkan si telur ke dalam boneka yang sudah ia lubangi. Singkat waktu, si ibu pun menemani Tina ke tempat latihan. Meski gagal mendarat dengan mulus, si ibu terus menyemangati Tina untuk bisa lolos mewakili kampungnya di kejuaraan Piala Camat. Setelah itu, Tina pun terlihat senang saat melihat Reta yang juga ikut berlatih di tempat tersebut. Melihat anak tetangganya jago, si ibu pun mulai sirik dengan teknik monyet yang belum dikuasai anaknya. Hingga saat latihan selesai, si ibu terus memaksa Tina untuk berlatih agar tak tersaingi si anak tetangga. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Noniin, Tinja. Otetaan vielä uudestaan. Tangan Tina pun mulai ledeh setelah memaksakan ambisi dari ibunya. Hingga di percobaannya yang terakhir, Tina pun akhirnya mampu menguasai teknik tersebut. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Saat Tina menyentuh telur yang kini semakin membesar, tiba-tiba telur itu menyala, seolah-olah merasakan rasa sakit yang ada di tangannya. Di malam berikutnya, terlihat si ibu mengajak anaknya untuk mengobrol di kasur atau istilah gaulnya disebut bacot amparan. Di mana dengan watadosnya si ibu berkata, jika ia semakin tergila-gila dan teredan-edan pada kejantanan si Kang Bangunan. Dan menurutnya, ia akan bahagia jika bisa hidup merajut semen bersama selingkuhannya itu. Terlihat Tina pun kaget dan berusaha menahan kesedihannya setelah mendengar curhatan kurang akhlak dari ibunya. Saat malam semakin larut, Tina yang bersedih meluapkan kesedihannya dengan memeluk telur yang sudah sebesar telur dinosaurus. Sontak Tina pun ketakutan saat melihat tangan aneh keluar dari dalam telur tersebut. Di tengah ketakutannya, ia pun segera bersembunyi di dalam lemari. Saat si makhluk kabur lewat jendela, Tina pun semakin keheranan makhluk apa itu sebenarnya. Di keesokan harinya, Tina dibantu sang ayah untuk membereskan pecahan kaca. Lalu si ayah berkata, "Neng, emang burung apa?" Namun Tina menjelaskan jika burung itu sangatlah besar, bahkan burung bapak juga tidak ada apa-apanya. Di malam selanjutnya, Tina yang sedang tidur terbangunkan oleh suara aneh di jendela kamarnya. Namun karena si ayah lagi bokeh, jendela itu pun ditutup menggunakan dus bekas gurimi rasa ayam jengkol. Di tengah ketakutan Tina, si burung yang mirip manusia itu pun seolah meminta tolong. Akhirnya Tina sadar jika makhluk itu tidaklah bahaya dan hanya membutuhkan kasih sayang. Lalu Tina pun memberi nama burung itu dengan sebutan Ellie.
Dan kini akhirnya Tina merasakan bahagianya memiliki peliharaan. Hingga saat Tina akan tidur, ia pun menyanyikan sebuah lagu dan membiarkan Ellie tidur di bawah ranjangnya. Akan tetapi, baru saja mereka terlelap, suara anjing tetangga membuat Tina kesulitan tidur. Merasa majikannya terganggu, makhluk itu pun bangun dan mencari anjing berisik milik setetangga. Bagaikan ingin pamer pada majikan, Ellie pun membawa bangkai anjing yang sudah ia bunuh di hadapan Tina. Dan saat Tina muntah, Ellie pun malah memakan muntahan tersebut. Di keesokan harinya, Tina yang tidak ingin mendapat masalah segera menguburkan bangkai si anjing. Namun tanpa ia sadari, si adik bocil melihat semua kelakuannya. Di siang harinya, Tina mulai memilih pakan burung untuk ia berikan kepada Ellie. Kemudian ia pun dikagetkan oleh kedatangan Reta bersama teman-temannya. Ternyata mereka sedang sibuk mencari anjing Reta yang hilang entah kemana. Hingga saat mereka pulang bersama, Reta pun meminta bantuan Tina untuk menyebarkan selebaran. Terlihat Tina pun merasa bersalah atas apa yang terjadi pada anjing tetangganya itu. Sesampainya di rumah, si ibu yang baru pulang liburan bersama Kang Bangunan langsung memberi Tina hadiah untuk menutup mulut. Jelas saja si bocil langsung iri karena ia tidak mendapat oleh-oleh. Dan karena dendam, si bocil cepu ini berencana melakukan sesuatu. Tosi paljon. Matias. Ternyata si bocil yang dendam menginginkan kakaknya dihukum atas apa yang ia lakukan terhadap anjing tetangga. Akan tetapi ucapan si bocil sulit hati ini tidak dipercayai oleh kedua orang tuanya dan menganggap anjing itu mati karena hewan liar. Dasar bocil dajal! Tina pun kesal dengan sikap adiknya yang ngelunjak. Lalu si bocil yang masih dendam ingin mengetahui apa yang disembunyikan kakaknya. Di waktu yang sama, Tina pun seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mitä tapahtui? Untung saja Tina berhasil disadarkan sebelum Ellie menyerang adiknya. Di malam harinya saat Tina sedang berlatih, tiba-tiba ia mendengar suara Ellie yang kelaparan. Lalu Tina segera memberikan pakan burung yang kemarin ia beli di Ojon's Bird and Farm. Akan tetapi Ellie seakan tidak tertarik dengan makanan berkualitas itu, hingga Tina pun mencontohkan cara untuk memakannya. Aneh sekali, ternyata burung ini hanya mau makan dari bekas muntahan Tina saja. Setelah itu, Tina pun heran saat melihat beberapa helai rambut manusia yang tumbuh dari kepala Ellie. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, bulu di tubuh Ellie pun mulai rontok dan mulai berubah menyerupai manusia. Sambil mengenakan baju milik Tina, Ellie pun mulai bangor dan keluar dari kamar Tina. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, Tina mampu mengendalikan Ellie lewat bawah sadarnya. Saat si ibu bangun, ia pun heran dengan cairan lengket yang menempel di tangan dan juga pahanya. Saat si ibu mengira ada yang cokil di tubuhnya, ia pun penasaran dan mencari orang yang sudah menodainya.
Hampir saja si bocil terdiskon nyawa. Di keesokan harinya, Tina pun merias Ellie yang tubuhnya mulai menyerupai manusia. Ih, mengerikan sekali. Di siang harinya, Tina kembali latihan bersama Reta dengan ditemani ibunya. Just noin. Setelah latihan selesai, si ibu meminta Tina untuk berlatih lebih keras supaya bisa mengimbangi ketangkasan Reta. Mendengar ucapan ibunya, Tina pun merasa tertekan dan iri kepada kemampuan temannya itu. Lalu saat mereka akan pulang, Tina yang terlanjur panas dada terus menatap Reta dengan penuh kebencian. Singkat waktu, saat Reta pulang sendirian, tiba-tiba ia merasa ada sosok misterius yang mengikutinya. Sontak si ibu pun panik saat melihat Tina tiba-tiba kekejut. Merasa Tina tertekan dengan latihannya, si ibu pun mengajak Tina untuk berlibur akhir pekan ke rumah selingkuhannya, yang tak lain adalah si Kang Bangunan. Tapi bukannya senang, jelas saja Tina semakin kecewa. Tapi dasar ibu Watados, doi malah pede ketika akan mengajak anaknya ini. Sesampainya di rumah, Tina yang panik pun segera mencari keberadaan dari Ellie. Betapa kagetnya Tina saat melihat paruh Ellie sudah terlepas. Di keesokan harinya, Tina dan ibunya pun OTW menuju rumah si Kang Bangunan. Hingga sesampainya di depan rumah, Tina pun kaget karena rumah selingkuhan ibunya sangatlah bobrok dan tidak lebih kaya dari ayahnya. Tapi anehnya, di dalam rumah si ibu seperti sangat mengagumi interior bobrok di rumah selingkuhannya ini. Tina pun berpikir jika ibunya sudah terbutakan oleh cacing berotot super dari si Kang Bangunan. Dan saat si Kang Bangunan datang dengan watadosnya, si ibu langsung menjigonginya di depan anaknya sendiri. Gobloy sekali. Setelah itu, si ibu pun segera mengajak Tina pergi ke kamar. Dan betapa rungkadnya perasaan Tina saat mengetahui ternyata si ibu sudah mempunyai orok dengan si Kang Bangunan. Di malam harinya, Tina pun tidak bisa tertidur karena suara berisik sang ibu yang sedang dijejal cacing. Seakan saling terhubung, entah bagaimana Ellie bisa menemukan Tina. Hingga akhirnya mereka pun tidur bersama di tengah suara rintihan sang ibu yang sedang adu gabrut dengan si Kang Bangunan. Di keesokan harinya, saat keluarga haram ini sedang sarapan, tiba-tiba si ibu mendapat kabar jika anak tetangganya mengalami musibah. Dirasa itu adalah Reta, Tina pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Sontak Tina pun kaget saat melihat kondisi Reta yang terluka parah. Sesampainya di rumah Kang Bangunan, Tina yang bersedih langsung mengurung diri. Dan saat Ellie mendekatinya, Tina pun langsung ngamuk karena Ellie sudah tega menyakiti temannya. Tapi karena Tina tidak mampu menyakiti orang lain, Tina pun hanya bisa menyakiti dirinya sendiri agar Ellie mengerti apa yang ia rasakan. Beberapa jam berlalu, saat Tina terbangun, ia pun keheranan saat melihat wajah Ellie yang kini semakin mirip dengan dirinya. Singkat waktu sebelum Tina bertanding, ia pun melakukan pemanasan di hadapan ibunya. Akan tetapi karena kurang fokus, Tina selalu gagal melakukan teknik salto monyet. Melihat kecupuan anaknya, si ibu pun langsung kesal dan mulai membacotinya. Akan tetapi, melihat perhatian lemah lembut ibunya kepada si orok, Tina pun merasa cemburu. Hingga saat Tina menyadari jika Ellie juga merasakan amarahnya, Tina pun meminta si ibu untuk membawa si orok pergi bersamanya. Namun karena takut terlambat, si ibu pun langsung menyuruh Tina untuk segera OTW.
Kini Tina pun khawatir akan keselamatan si Orok. Singkat waktu, sesampainya di tempat pertandingan, si ibu yang kebelet eksis mulai melakukan streaming di channel VTube miliknya. Ia pun mulai melakukan pencitraan dan mengabadikan keharmonisan palsu dari keluarganya. Sementara Tina terus berusaha untuk mencegah Ellie melakukan tindakan buruk dengan pikirannya. Lalu, saat giliran Tina untuk tampil, untung saja Tina berhasil menggagalkan kelakuan Ellie. Namun di saat bersamaan, si Kang Bangunan pun melihat wujud Ellie yang ia sangka sebagai Tina dan ingin mencelakai anaknya. Hingga saat Tina dan si ibu pulang, Kang Bangunan pun marah besar karena menyangka Tina ingin mencelakai anaknya dengan kampak. Jelas saja si ibu kebingungan karena Tina dari tadi bertanding di sekolah. Melihat bebebnya ngambek, si ibu pun berusaha merayunya. Hingga di malam harinya, si ibu pun akhirnya putus dengan si bebeb dan diusir dari rumah selingkuhannya itu. Hingga akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tina pun kaget saat Ellie berusaha kembali masuk ke kamarnya. Akan tetapi karena Tina sudah benci, ia pun mendorong Ellie sampai mubui. Singkat waktu, saat Tina sedang mandi, terlihat Ellie kembali mengendap-endap dan masuk ke lemari Tina. Setelah itu, si ibu yang ingin berbicara dengan Tina merasa heran saat melihat anaknya termenung di dalam lemari. Melihat rambut Ellie yang berantakan, si ibu yang menyangka itu adalah Tina berusaha untuk merapihkannya. Betapa kagetnya si ibu saat melihat rambut anaknya rontok. Lalu tiba-tiba melihat Ellie yang mulai menyakiti ibunya, Tina yang panik pun segera bertindak. Sontak si ibu pun kaget saat menyadari sosok tersebut bukanlah anaknya. Saat Ellie pergi, Tina pun menjelaskan jika sosok itu merupakan makhluk yang terlahir dari telur gagak yang telah ibunya bunuh. Dan tindakan jahat yang Ellie lakukan merupakan cerminan kemarahan yang Tina rasakan. Mendengar hal tersebut, si ibu pun berusaha menenangkan Tina dan meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Singkat waktu, si ibu pun mengajak Tina untuk segera menghabisi Ellie. Namun saat si ibu memberikan pisau, Tina pun merasa tidak tega untuk melakukannya. Saat Ellie tidak berdaya dan akan dihabisi, Tina pun berusaha mencegah hal itu. Tina pun berkata jika makhluk itu tidak benar-benar bersalah karena aku yang sudah menetaskannya. Akan tetapi si ibu tidak memperdulikan hal itu. Betapa syok setengah edannya si ibu saat tusukannya malah mengarah ke jantung anaknya. Sontak semua orang pun kaget dengan apa yang telah terjadi. Hingga tiba-tiba akan tetapi, setelah meminum darah Tina, seketika Ellie pun menjadi sempurna dan seolah-olah menjadi pengganti dari Tina.
Keluarganya pun tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Tapi apakah itu benar-benar Tina? Namun sialnya film pun sudah berakhir. Bagaimana? Penuh misteri sekali bukan? Terus sebenarnya sosok makhluk apa itu? Tidak diceritakan secara detail di film ini. Namun bisa kita asumsikan saja jika makhluk itu adalah sosok alien yang akan menyerupai apa saja tergantung sosok yang mengurusnya. Bisa jadi burung gagak di awal film pun merupakan alien dan berwujud gagak karena dierami oleh gagak. Namun saat makhluk itu diurus manusia, maka wujudnya akan menyerupai manusia. Dan ketika ia mendapati nutrisi sepenuhnya, makhluk itu akan benar-benar menjadi manusia. Cukup dark sekali dengan ending yang seperti ini ya. IMDb untuk film ini adalah 6,4, cocoklah diberi nilai 7,5. Karena film ini benar-benar memiliki misteri yang bisa membuat penontonnya berspekulasi tergantung sudut pandangnya masing-masing. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hatching 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.